Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah sampai pada pembelajaran Al-Quran pada Quran besar, dan kita akan belajar pada juz ammah. Jadi setelah minggu lalu kita menamatkan Iqra 6, alhamdulillah kita berhasil melalui tahapan sampai 6, yaitu mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ibu-ibu selalu mengikuti evaluasi mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Lalu kemudian alhamdulillah sudah bisa dinyatakan lolos untuk naik ke Al-Quran besar, dan kita akan memulai di Al-Quran besar ini dengan belajar di juz ammah, yaitu surah-surah pendek. Mengapa kita harus di Quran juz ammah? Baru kita belajar di juz ammah karena yang pertama tentu untuk mengulang atau memperlancar bacaan kita, bacaan sholat kita. Karena saya yakin bahwa kita semua ini ya rata-rata membaca Quran surah pendek pada saat kita sholat. Karena kita bukan seorang hafidah, bukan ibu-ibu penghafal Quran tentunya. Ya walaupun ada beberapa surah-surah pilihan yang mungkin kita hafal, atau mungkin kita telah menghafal Al-Baqarah, dan mungkin itu ya diselingi dengan tapi kebanyakannya surah-surah pendek yang kita baca pada saat kita sholat. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah saya mix dengan metode pembelajaran yang pernah saya pelajari, yaitu metode pembelajaran Al-Quran sistem 9 jam. Bahwa setelah ditamat di materi dasar, ya ada bukunya khusus itu yang 20 halaman. Ya, 8 kali pertemuan sudah bisa baca Al-Quran, itu metode yang dulu itu. Nah, kemudian setelah tamat dari situ langsung ke Quran besar, tapi langsung di juz ammah. Jadi itu yang saya ingin terapkan di pembelajaran lanjutan ini, sebagaimana yang telah kita sepakati sebelumnya. Baiklah ibu, kita masuk pada pembelajaran tajwid. Kata tajwid secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari 3 partikel huruf, yakni jim, waw, dan dal. Tajwid adalah merupakan pecahan dari kata jawada, yajawwidu, tajwidan atau tajwidun, semakna dengan kata hassana, yuhassinu, tahsinun, yang artinya membaguskan atau memperbaiki. Apa yang dibaguskan adalah bagaimana cara membunyikan atau melafadzkan huruf-huruf hijaiyah
baik secara tunggal atau secara bersendirian maupun setelah tersusun menjadi kata atau kalimat atau menjadi ayat. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran secara makhraj maupun hukum-hukum yang ada di dalamnya, hukum tajwid. Secara istilah, kata tajwid ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Matan Al-Jazari bait ketiga, di sana dikatakan at-tajwidu huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Bahwa tajwid adalah ikhraju, mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya, ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan memberikan hak dan mustahaknya, atau dibarengi dengan memberikan hak dan mustahaknya. Apa sih yang dimaksud dengan hakul harfi atau hak huruf itu sendiri? Ya, jadi hak huruf itu adalah hak yang melekat secara lazimah atau dzatiyah pada huruf atau pada setiap huruf hijaiyah. Misalnya sifat hemis, sifat takrir pada huruf ra, sifat asyiddah, rakhawa, tawassut, itu semua masuk pada bagian hak huruf. Termasuk juga hak huruf adalah meliputi makhraj huruf, mempelajari bagaimana tempat keluarnya huruf yang secara garis besarnya dibagi 5. Nah, untuk memenuhi hak huruf itu, tentu pada saat dibunyikan atau dilafadzkan, itu berusaha untuk menyebutkan huruf tersebut, membunyikan huruf tersebut keluar dari tempatnya, jadi artinya membunyikannya sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluarnya. Sedangkan mustahakul harfi adalah sifat hukum-hukum bacaan yang timbul setelah huruf tersebut bersambung atau disebabkan karena adanya sifat lazimah itu sendiri, pengaruh dari sifat lazimah itu sendiri. Misalnya nun mati bertemu dengan huruf fa, maka di sana ada sifat aridah atau sifat yang datang kemudian, yaitu harus diikhfakan. Nah, ini disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Inilah hukum yang disebut juga hukum aridah, hukum bacaan aridah, yang datang kemudian setelah terjadi peristiwa persambungan huruf antara satu dengan yang lainnya, atau pertemuan satu huruf dengan huruf yang lainnya, huruf-huruf tertentu misalnya. Contoh sifat huruf, misalnya pada huruf H. Huruf H ini memiliki sifat hemis atau mahmus. Apa yang dimaksud dengan sifat mahmus atau hemis ini? Adalah ketika huruf ini dibunyikan, maka tidak sah apabila tidak disertai atau diiringi dengan mengalirkan udara, dan tempat keluarnya berada pada wasatal hal atau tengah tenggorokan. Maka kita tidak boleh membunyikannya dengan menyebut saja ha, tapi huruf H. H
حوبة حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا ha. Ya. Itu sifat mahmus atau himis yang melekat pada huruf ha. Ya, saya kira demikian untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah nanti kita akan menyambung pada teori tajwid selanjutnya. Ya, ini masih bagian dari penjelasan tentang tajwid Al-Quran. Namun sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita akan sama-sama membaca Quran Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembelajaran teori tajwid kali ini, dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.